Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini malam-malam si Ucup dari Gua Hiro. Saya akan bahas tentang beberapa penyakit klasik atau penyakit umum yang bisa terjadi kepada ular-ular peliharaan. Disclaimer untuk konten video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan saya akan menyebutkan tentang penyebab penyakit tersebut karena apa dan solusinya mengatasinya bagaimana. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini khusus tentang ular peliharaan ya. Jadi ini bahas tentang ular, tidak tentang reptil lain seperti kadal atau biawak. Jadi simak video berikut ini pengocehan saya ya. Untuk yang pertama, di ular itu ada namanya penyakit sariawan teman-teman. Jadi yang sariawan itu bukan hanya manusia atau ular juga bisa sariawan. Contohnya ini punyanya Kosapian, ada albino tiples karamel. Itu moncongnya sudah kelihatan beda ya, ada luka. Dan ini juga, ini pejantan tiger head antrak. Nah, itu maaf saya pakai flash karena ini sudah malam. Bisa dilihat itu ada bengkak lah. Ini penyebab sariawan itu karena seperti ini teman-teman. Jadi ular itu gimana ya, maaf asap rokok. Jadi dia itu jalan-jalan terus seperti ini, dan moncongnya mengenai bagian-bagian tajam dari sisi-sisi kandang. Ini kan model kandang bukaan kacanya slat ya teman, slat ke kanan dan ke kiri gitu. Jadi moncongnya ini terkena bagian-bagian pojok-pojokan kandang yang tajam teman-teman. Jadi bisa mengakibatkan bengkak berujung sariawan, intinya gitu. Itu penyebab ular sariawan. Nah, kenapa dia itu kok muter-muter segini kayak gini, sedangkan yang ini tidak gitu teman-teman. Jadi biasanya sariawan itu terjadi yang sering itu pada ular-ular besar seperti Reticulatus piton atau Burmese piton atau boa constrictor teman-teman. Jadi penyebab dia muter-muter di kandang itu banyak faktor. Ada yang karena lapar. Nah, lapar itu pokoknya kalau ular kenyang itu bakal diam di kandang teman-teman. Maksudnya nggak muter-muter, cuman namanya ular besar itu pasti sering lapar. Jadi dia bergerak ya memang untuk nyari makanan lah gitu. Kedua, kandangnya kotor, itu belum dibersihkan. Dan ketiga, itu kurang sirkulasi, biasanya gitu teman-teman. Jadi dia kan habis pup atau berendam, jadi kondisi kandangnya kan lembab, kurang sirkulasi, otomatis suhunya di dalam kan pengap gitu teman-teman. Jadi dia itu kayak nyari angin segar gitu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ular itu muter aja di dalam kandang. Jadi biasanya beda ular beda penyebab teman-teman gitu. Nah, untuk penyakit sariawan ini adalah tipe penyakit yang tidak menular teman-teman. Jadi kalian tenang-tenang saja. Jadi penyakit ini tidak akan menular teman-teman. Contoh ini punyanya Kosapian, dia sundul kandang karena ditaruh di dalam wadah kontainer seperti ini. Jadi memang itulah pentingnya model kandang itu maksudnya ya harus sesuai dengan jenis ular gitu teman-teman. Jadi jangan sampai salah pakai kandang, jadi bisa berakibat seperti ini sampai moncongnya luka gitu kan, kasihan teman-teman. Jadi harus kalian pintar-pintar sendiri milih model kandangnya kayak gimana sekiranya aman buat ular-ular peliharaan kalian. Jadi gitu teman-teman. Jadi lanjut untuk cara mengatasi sariawan pada ular. Nah, yang pertama cara atasi sariawan adalah obat sariawan teman-teman. Jadi ini untuk obat sariawan, kalian itu bisa menggunakan obat sariawan yang biasanya digunakan untuk manusia teman-teman. Jadi
itu aman untuk ular. Jadi ada banyak tipe obat sariawan yang biasa digunakan untuk manusia ya. Ada dengan cara tradisional maupun dengan obat-obat modern yang sudah berkemasan seperti ini. Ini ada beberapa merek obat yang selama ini saya gunakan untuk mengatasi sariawan pada ular-ular saya. Ada obat sariawan ini beli di apotek, harganya tidak sampai 5.000 ini. Ada minyak tawon. Kalau ini memang khusus reptil, dan ini ada albotil teman-teman. Dan alat yang digunakan cukup ini pinset jenggot teman-teman, dan tisu. Nah, tisunya di sana sih. Jadi masalah obat kalian itu bebas pilih teman-teman. Jadi pokoknya obat buat manusia itu aman buat ular teman-teman gitu. Untuk kali ini saya pakai albotil karena menurut saya albotil ini yang paling manjur teman-teman, paling cepat atasi sariawan. Jadi gitu. Untuk pengobatannya itu harus rutin biar sariawannya cepat sembuh. Jadi 1 hari itu dilakukan 2 kali. Kalau rutin itu seminggu biasanya sudah sembuh teman-teman. Paling lama itu 2 minggu lah. Jadi atasi sariawan itu sebenarnya cukup mudah, ndak perlu dipikir ruwet-ruwet ya. Dulu saya juga ruwet teman-teman. Pertama kali pelihara boa itu sariawan pusing ya, sampai akhirnya mati ularnya. Karena kalau namanya sariawan itu kan mulutnya sakit, otomatis ular itu ndak mau makan teman-teman. Jadi gitu. Tapi beberapa ada karakter ular yang meski moncongnya sakit itu mulutnya sakit tetap mau makan. Jadi langsung saja kita eksekusi sariawannya. Gimana caranya apa ya, mengatasi wis pokoknya eksekusi. Dibantu sama Bung Ucup dari Gua Hiro. Untuk yang pertama itu untuk pinset ini wajib kalian rendam dulu dengan alkohol teman-teman ya. Fungsinya untuk mensterilkan, seperti itu, namanya besi ya, takut ada karat apa ya apa. Dan selanjutnya kondisikan posisi ular dengan benar. Kalau ularnya kecil bisa sendirian teman-teman, tapi kalau ularnya besar harus 2-3 orang. Ini retiknya ukuran 2,5 meter, jadi tidak bisa sendiri ya, karena otomatis ularnya berontak karena pas diambil jigongnya itu pasti sakit gitu teman-teman. Jadi ini saya sudah siapkan tisu dan saya masukkan ularnya ke dalam kantong reptil. Nanti saya akan keluarkan kepalanya saja. Tidak saya tak mau. Yes. Nah. Majuan, logomu majuan. Nah ini ya. Meskipun ularnya agak. Nah, itu yang kuning-kuning itu adalah jigongnya teman-teman. Itu harus diambil sampai bersih. Dan untuk pas pengambilan jigong ini nanti pasti keluar darah gitu teman. Jadi ya, meski keluar darah banyak itu tidak apa-apa, itu wajar. Karena nanti kan ini dikasih obat gitu teman-teman. Ya kita mulai ya, maaf kualitas video seadanya karena sudah malam. Jadi gini, ini pasti berontak teman-teman karena sakit. Nah ini adalah jigongnya. Nah ini juga adalah gigi, tidak kelihatan ya. Jadi meskipun giginya tercabut itu tidak apa-apa teman-teman, nanti bisa tumbuh gitu. Tuh. Pokoknya gitu ya, agak sedikit kejam ya. Ngapa? Ucup dililit teman-teman. Apa guys?
Ini sebenarnya tadi malam sudah diobati. Ini pengobatan yang kedua kalinya. Nah itu loh, apa piton itu kalau dipegang kepalanya dan merasa apa ya, kayak intinya sakitan lah, pasti badannya berontak teman-teman. Dan biasanya pup, ular itu pup kalau seperti ini, kondisi terdesak seperti ini itu pup. Jadi ini jigongnya sudah tinggal sedikit, tidak sebanyak tadi malam, tapi tetap ada. Itu teman-teman. Pokoknya jigong itu wajib diambil. Enggak, ayo coba rebuk dhewe. Sebenarnya pakai kalau 3 orang enak teman-teman. Jadi yang pegang badan ularnya itu 2 orang. Nah enak ya, ngono ya. Jadi yang paling penting itu posisikan pegang ular dengan benar, karena ularnya berontak itu kan apa ya, menguras tenaga kita. Mungkin cukup ya kan, kuning-kuningnya sudah hilang. Lanjut kita menghadap ke kamera belakang lagi ya. Ini sudah selesai, tinggal dikasih obat. Oh langsung aja ya? Langsung ya. Jadi untuk sehabis diambil jigongnya, otomatis apa ya, bahasa Jawanya itu ngiler teman-teman. Ular itu pasti mengeluarkan lendir karena sakitan gitu atau keluar darah di mulutnya. Kalian harus lap dulu pakai tisu agar bagian lukanya kering sebelum kita kasih obat. Untuk pemakaian obat itu ya sama saja kayak di manusia. Jadi ya meskipun obat ini enggak apa-apa tertelan, usahakan jangan sampai tertelan teman-teman. Kan kasihan kalau ular terlalu banyak menelan bahan-bahan kimia. Maaf ini agak keras. Maaf, ularnya berontak. Di sini enggak dikat ya. Jadi untuk kasih obat cukup tetesin saja seperti ini. Ini saya pegang leher ularnya enggak kenceng ya. Jadi kalau kenceng-kenceng nanti kehabisan napas, mati ularnya teman-teman. Anjing. Cekelan anjing. Sensor. Susah teman-teman. Maaf ya. Jadi ini hanya kalian enggak ketak ya. Kalian tetesin obat seperti ini saja. Set. Di area yang luka saja. Nah. Sudah beres seperti itu. Nah. Jadi gitu. Mengatasi sariawan itu hanya seperti itu teman-teman. Harus dilakukan rutin agar sariawannya bisa sembuh. Untuk setup di kandang mungkin seperti biasa ya, cuman kurangi agar dia itu terkena air teman-teman, agar kondisi mulutnya itu enggak basah gitu. Jadi itu merah-merah obatnya, bukan darah. Jadi lanjut. Jadi ini jigong, apa ya istilahnya ya, pokoknya jigong lah deh, orang-orang reptil itu lah. Ini kuning-kuningnya teman-teman. Ini yang harus diangkat pada bibir-bibir ular. Setelah diangkat lalu dikasih obat. Terus pokoknya gitu aja. Sebenarnya mudah ya, sangat simpel. Asalkan rutin dia itu cepat sembuh teman-teman. Ini buang.